Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita yang maha kuat, maha perkasa, maha adil, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau dan terlihat oleh mata manusia atau tidak. Karena kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Makanya sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah, dan juga ditutup dengan diutusnya beliau seluruh risalah nabi-nabi dan rasul. Dan juga Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya mengucapkan salam hormat bersama dengan malaikat tentunya kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentunya, karena ini pertemuan perdana kita di dalam materi As-Sirah Nabawiyah, dan ini sesuai dengan permintaan teman-teman dari DKA Masjid, terutama saudara dan sahabat dekat saya Ustadz Mukhlis, jazakallah khair, yang meminta untuk kajian sirah yang rutin di Balikpapan sebulan sekali. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita. Yang kedua, saya memberikan dukungan secara pribadi kepada semua ikhwat dan akhwat yang hadir, karena memang majelis ilmu adalah landasan agama kita. Jangan pernah lewatkan satu hari ikhwat dan akhwat sekalian tanpa ada ilmu. Ilmu ini yang saya maksud adalah ilmu agama. Dia akan mendatangkan keimanan, dan kalau keimanan sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka dipastikan segala sesuatunya berubah dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari penakut menjadi pemberani, dari bodoh menjadi pintar. Berubah semuanya. Dan kalau keimanan sudah ada, maka seluruh perintah Sang Pencipta Allah yang maha kuat dan maha perkasa akan dikerjakan, dan semua larangannya pasti akan dijauhi. Tentu balasan maksimal adalah kita akan masuk ke dalam surga yang kekal dengan izin Sang Pencipta Allah tentunya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya akan mengucapkan seperti yang baginda Nabi SAW ucapkan kepada seluruh sahabat yang datang menuntut ilmu, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Majlis ini teman-teman dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat yang mencatat ini menjadi amal kita. Di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, siapa yang keluar dari rumahnya, baik dia akan mengajar atau akan belajar ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap sampai dia pulang. Di dalam riwayat yang sahih yang lain dikatakan, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, belajar atau mengajar, maka dia di jalan Allah sama dengan jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Riwayat sahih yang lain mengatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat menebahkan atau melebarkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Dan banyak sekali riwayat kalau kita ingin sebutkan tentang manfaat majelis ilmu. Tidak akan ada kejenuhan dalam majelis ilmu. Yang ada adalah ilmu, pengetahuan, bertambah kokohnya dan kuatnya keimanan seseorang, bertambah baiknya keadaan dia pada saat dia bubar. Maka harus dimaksimalin teman-teman sekalian. Terlebih lagi sekarang, kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu atau kebetulan dai atau ustadznya tidak hadir, maka ada media sosial yang sangat mudah dijangkau. Di tangan setiap orang kita sekarang
bisa nonton apa saja ceramah tentunya yang saya maksudkan, dan ceramah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari HP kita yang setiap saat kita pakai atau kita bawa ke tempat tidur, dibawa ke kamar mandi, dibawa kemana-mana. Maka alat ini telah Allah mudahkan buat kita dan akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat untuk kebaikan. Jangan sampai disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan, karena juga semua akan ada pertanggungjawabannya. Selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tema yang ketiga yang saya ingin sampaikan, setelah ucapan saya terima kasih dan dukungan kepada para panitia dan juga kepada teman-teman yang hadir di majelis ilmu, maka metode yang saya gunakan, saya tidak punya rujukan khusus dalam buku sirah, dalam arti kata banyak rujukannya. Banyak buku yang saya anggap buku-buku itu adalah rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan, dan banyak juga yang saya gabungkan dari selain buku sirah, seperti buku-buku hadis, buku-buku tafsir, kemudian buku tentang thaqafah Islamiyah, tentang wawasan keislaman, ya, perkembangan yang terbaru dari negara-negara Islam. Kemudian juga metode yang saya gunakan di setiap paragraf atau setiap poin yang kita lewatkan, bila memang ada pelajaran yang bisa kita ambil, maka saya akan menyampaikan. Makanya sekitar 38 episode sebenarnya di dalam ceramah Sirah Nabawiyah yang sudah di-upload di YouTube itu sudah bertahun-tahun dan belum selesai. Sampai sekarang kita baru menyelesaikan Sulh Hudaybiyah, dan masih ada setelahnya perang Khaybar, masih ada setelahnya Fathi Makkah, ada perang Hunain, dan sampai meninggalnya baginda Nabi SAW. Itu mungkin masih beberapa episode, kemungkinan besar 50-60 episode baru bisa selesai di setiap pertemuan, minimal 2 jam dalam penyampaian. Maka ini metode yang saya gunakan. Jadi teman-teman sekalian, jangan heran pada saat di satu pertemuan tidak selamanya harus langsung selesai clear. Karena kalau kita mau ringkas menyampaikan tentang lahirnya Nabi SAW sampai meninggalnya, bisa selesai dalam satu kali pertemuan pun, tapi hanya garis besar. Cuman salah kalau orang menggunakan metode seperti ini dalam sirah. Kenapa? Karena sirah itu artinya sejarah hidup. Sirah itu artinya perjalanan. Bisa berarti sirah itu adalah perjalanan hidup, bisa berarti perjalanan malam hari kalau diubah menjadi Isra. Sebagaimana kita tahu kasus Isra atau kejadian Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan di malam hari. Jadi as-sirah adalah sejarah, dan tidak mungkin sejarah diselesaikan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Mestinya 63 tahun ya 63 tahun juga kita selesaikan. Karena per hari selalu ada kejadian, pengalaman-pengalaman hidup. Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW pelajaran dan pengalaman, karena beliau utusan Allah. Maka teman-teman sekalian, mempelajari sirah hal yang luar biasa memang. Kalau saya pribadi menganggap ini adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu. Setelah mempelajari Al-Quran, maka akan datang as-sirah nabawiyah. Kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel, maka buah yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Kulitnya adalah as-sirah, artinya melengket satu sama yang lain, sulit untuk dipisahkan gitu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah nabawiyah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah. Yang pertama, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sirah, kita akan tahu tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, hukumnya ini begini. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian. Belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan, anaknya meninggal.
suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar, ya. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian dan prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau. Setelah umur 40 tahun dinobatkan jadi nabi, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan, sedikitnya orang yang beriman, gitu kan. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang dari sekian ribu orang, 13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukanya sehingga para dai bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih, beliau menghadapi suka duka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Tinggal mudah, ciplak hidupnya baginda Nabi SAW akan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah As-Sirah Nabawiyah ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah, akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana fase itu penyempurnaan kehidupan. Penyempurnaan kehidupan. Sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang, banyak di antara ikhwah dan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam. Tapi mereka mengkhayal di satu sisi, kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya, atau seorang yang hafal Quran, atau mungkin ulama, semua menterinya ulama, maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah telah dijadikan pelajaran oleh Sang Pencipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada 4 golongan manusia yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kita tahu di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. 3 suku ini yang sekarang banyak, di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia termasuk di Israel ini. 3 suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada juga transaksi utang piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta, ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Salam, nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud, yang banyak orang tidak mengetahui, gitu kan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama, dari presiden, wakil presiden, menteri, segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir zimmi dan ada yang kafir harbi. Nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti, di poin mempelajari sirah dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Intinya ada orang kafir di Madinah dan Nabi SAW interaksi sama mereka. Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras, lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat. Artinya sampai boleh menziarahi, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada interaksi. Yang kedua, ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di Madinah. Dan pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Namanya bagus nggak? Hah? Mana suaranya orang Balikpapan nih? Abdullah. Tapi pimpinan orang munafik, dipastikan kekal di api neraka, meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran, di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tampil di televisi, tampil di media, membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran, ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW.
Ini penting sekali. Karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak, kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah. Sampai sekarang mereka menyorotin Saudi. Katanya Saudi terapkan hukum Islam. Kok masih ada orang begini? Kok masih ada begini? Loh, jangankan kerajaan Saudi. Nabi SAW saja di zaman beliau ada. Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk. Tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaAllah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, dicambuk. Ada yang mencuri. Seperti kasus Fatimah, salah satu dari suku terkenal Makhzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri. Tradisinya, dia masuk Islam dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi, punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum, gitu kan. Lalu para sahabat karena baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka cari dulu siapa nih kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi nih supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW panglima perang di umur 17 tahun. Karena keperkasaan jiwanya, imannya.